Ngomong-ngomong soal lobster, ada teman Otan yang biasa menangkap hewan tak bertulang belakang ini dengan cara free dive, teman. Kalian penasaran kan? Yuk kecidot! Yuk cekidot! Kak Jeki dan Kak Rivo akan menyelam. Sebutan kerennya sih free dive. Kalau di sini mereka menyebutnya mudung. Keren! Ayo Kak Jeki, cari lobsternya! Kedalaman pencarian kali ini berkisar antara 5 hingga 8 meter. Kuat juga ya napas teman-teman Otan ini. Pada habitat aslinya, lobster tinggal di daerah yang berbatu, berkarang, dan berpasir, teman. Kak! Otan lihat ada satu lobster di situ. Ayo cepat ditangkap. Hati-hati megang lobsternya, Kak. Selain capitnya yang besar dan kuat, bagian kepalanya pun ditutupi oleh duri-duri tajam besar dan kecil. Yeay! Dapat lobsternya! Hampir semua perairan di dunia menjadi habitat penyebaran hewan krustasea ini, teman. Si lobster memang terkenal udang yang enak rasanya. Eits, jangan salah. Di perairan air tawar juga ada sepupunya yang tak kalah enak rasanya. Loh. Baru mau dikenalin kok tiba-tiba suasananya mencekam ya. Hei, kamu kenapa, Sob? Sobat Otan ini kelihatannya muram. Si udang terkadang memang bisa terserang penyakit. Tapi, Pak Petani sangat suka membudidayakannya. Asal dirawat dengan benar, hasilnya bisa melimpah. Proses molting ini tidak sebentar loh. Secara perlahan, ia akan melepaskan kulitnya. Ayo, semangat Sob! Kamu pasti bisa! Ya, sedikit lagi! Dan, yeay! Akhirnya lepas juga kulit lamanya, Sob. Selamat ya, Sob. Wih, sepertinya kalian sedang senang hati ya, Sob. Kok lompat-lompatan begini? Senang karena bertemu Otan, kan? Tapi jangan senang dulu, Sob. Sepertinya ada yang tidak beres nih. Lama-kelamaan kok airnya surut ya? Jangan-jangan... Tuh kan benar, kalian mau dipanen. Tidak, para udang ini mau ditangkap oleh paman-paman ini. Tapi kalian para udang galah memang hasil pembesaran paman-paman ini. Jadi Otan gak bisa berbuat banyak deh. Teman, biasanya udang galah ini akan dibesarkan selama 90-100 hari loh. Oh iya nih, kalau kalian perhatikan, cara pembesaran udang galah di Sukabumi ini beda dari tempat lainnya ya. Paman memanfaatkan genangan air sawah yang ditanami padi sebagai media pembesaran udang galah. Teknik pembesaran ini biasa disebut minapadi, teman. Ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Balai Besar Pengembangan dan Budidaya Air Tawar di Sukabumi, Jawa Barat. Oh iya, dalam 1 hektar sawah bisa dipanen udang galah sebanyak 50-100 kg loh. Dan harga udang galah ini bisa mencapai Rp50.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Selain
dibudidayakan dengan cara minam padi, ada lagi loh cara pengembangbiakan udang galah yang tak kalah canggih. Cara ini dinamakan aquagriculture. Cara budidaya ini tidak diterapkan di kolam tanah, melainkan di kolam-kolam bak seperti ini. Di sini, udang galah dikembangbiakan bersama dengan kerang tiram. Udang galahnya memang masih berukuran kecil. Teman di rumah, kalian pasti udah pernah dengar istilah aquaponik dan hidroponik. Iya, betul. Hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan media air. Sementara aquaponik adalah cara bercocok tanam dan memelihara ikan dalam media air yang sama. Nah, sekarang ada istilah baru lagi nih. Namanya aquagriculture. Wah, apa lagi nih? Oke, sini Otan jelasin. Jadi, aquagriculture adalah pengembangan dari aquaculture, teman. Waduh, banyak banget ya istilahnya. Tenang, jangan ngegas gitu dong. Jadi yang dimaksud aquaculture adalah budidaya perairan, teman. Ikan-ikan air tawar, air laut, kerang, udang, itu termasuk aquaculture. Nah, kalau aquagriculture sendiri, budidaya perairan tadi dipadukan dengan bercocok tanam sayur mayur. Jadi mirip-mirip sama aquaponik itu sebenarnya. Cuma ada perbedaan mendasar. Kalau aquaponik fokus utamanya ada di sayuran, maka titik berat aquagriculture ada pada hasil perikanan. Aquagriculture memang baru dikenal di tanah air. Salah satu penggagas aquagriculture yang pertama kali di Indonesia adalah Elon Farm ini, teman. Jadi, berkat saringan berlapis, air dikembalikan lagi ke dalam kolam-kolam ini. Saringan ini menggunakan bakteri pengurai nitrogen dan sayuran selada sebagai saringan hidup. Cuakep! Penggunaan sayuran selada sebagai saringan hidup terbukti jauh lebih berhasil. Dengan begitu, sayuran lebih menyerap kimia organik hasil penguraian zat nitrogen. Jadi, air akan kembali bersih. Dengan cara ini, sayuran juga bisa tumbuh lebih cepat 5-7 hari dibanding sistem hidroponik. Sayuran ini pun juga layak dijual. Keren maks deh, alias keren maksimal. Wih, ini udangnya banyak banget. Terus ini adonan apa? Kira-kira mau bikin apa ya? Walah, ternyata mau buat bakso, teman. Tepatnya bakso udang. Ukurannya jumbo-jumbo ya. Bikin bakso udang gampang banget ya ternyata. Setelah udang dimasukkan ke adonan, lalu tinggal direbus. Supaya baksonya bisa bulat sempurna seperti ini, rupanya ada triknya. Caranya yaitu celupkan tangan ke dalam air hangat, sehingga tangan kita jadi tidak lengket. Selain udang, ternyata ada juga bakso cumi-cumi, bakso kepiting, bahkan bakso lobster. Wah. Uniknya nih teman, di warung bakso bernama Bakso Gunung Kidul yang terletak di Bogor, Jawa Barat ini, kuahnya memakai kuah taichan, teman. Itu loh, kuah yang isinya full cabe. Jadi dijamin pedas, des. Ya ampun, cabenya segunung begitu. Kata Naoto ngiler, tapi takut mules. Teman di rumah ada yang berani coba? Waduh, Kak Vicky nyalinya gede juga nih. Berani makan bakso udang taichan ini. Gimana Kak rasanya? Udah, gak usah diomongin. Dari ekspresinya aja udah kelihatan kok. Pasti seger banget ya. Otan mau pesan 1 porsi juga ah. Manfaat Sobat Otan ini gak cuma jadi bahan pangan loh.
Otan juga baru tahu kalau ternyata kulit udang bisa diolah jadi alat kompres penurun demam. Otan pikir kulit kamu cuma jadi limbah aja, Sob. Kakak-kakak dari Universitas 11 Maret Surakarta inilah yang berhasil membuat kompres penurun demam dari bahan alami, yaitu dari kulit pisang dan kulit udang. Awalnya, buat dulu hidrogel yang dapat menyerap suhu panas pada tubuh. Bahannya dari kulit pisang, teman. Asik! Karena cuma kulit pisangnya yang dipakai, daging buahnya buat Otan ya, Kak. Haluskan kulit pisangnya, lalu saring deh. Endapan pati kulit pisang yang ada di air hasil saringan inilah yang bakal digunakan untuk bikin hidrogel, teman. Karena masih mengandung air, pati kulit pisang ini harus di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama beberapa jam. Hasilnya akan berbentuk bubuk kering seperti ini. Sekarang campurkan bubuk pati kulit pisang dengan PVE, sejenis polimer karet sintetis. Sambil dipanaskan selama 3 jam ya. Hasilnya berupa cairan bening berbentuk gel seperti ini. Nanti hidrogel ini akan dilapisi bahan yang kedap air dan udara, biar nggak gampang rusak dan kering. Untuk wadah hidrogelnya pakai kain jenis katun, teman. Nah, biar bebas bakteri, meski dipakai berulang kali, kainnya harus direndam dengan cairan antibakteri. Bahannya ya dari kulit udang ini, teman. Yap, ternyata kulit udang itu mengandung kitosan yang mampu menghambat tumbuhnya bakteri loh. Zat antibakteri di kain ini akan awet sampai 5 kali pencucian. Untuk cara pakainya mudah. Cukup masukkan hidrogel ke dalam kulkas selama 10 menit. Jika suhunya sudah cukup sejuk, kompresnya bisa langsung dipakai. Sobat Otan memang keren, berkontribusi menurunkan demam pada anak. Cakep! Pasukan Rider TNI? Bukannya pasukan khusus ini biasanya diterjunkan untuk membebaskan Sandra? Siapa yang disandra, Paman? Jelaskan pada Otan. Coba kita ikutin yuk, teman-teman. Namanya juga Operasi Pembebasan Sandra. Gak bisa dilakukan sendiri, harus bersama anggota lainnya. Nah, selain dilakukan secara bersama-sama, tiap orang punya tugas masing-masing. Ada yang memimpin pasukan, ada pula yang menjaga anggota lainnya. Beberapa kali saling melempar kode-kode seperti ini. Dilarang bersuara, karena ini operasi senyap, teman. Pasukan Rider akan menutup jalur keluar masuk penyandera. Kalau sudah berhasil mengunci target sasaran, baru deh pasukan akan menyerang dari jarak dekat. Hati-hati ya, Paman. Akhirnya Sandra berhasil dibebaskan. Cakep. Teman, sebenarnya itu tadi cuma latihan operasi pembebasan Sandra oleh tim Yonif Rider 303 di Garut, Jawa Barat kok. Tapi, meski latihan, lumayan bikin deg-degan ya. By the way, lihat kekompakan dan cara pasukan saling menjaga satu sama lain bikin Otan teringat sama Sobat Otan deh. Sob, belum Otan panggil kok kalian udah nongol aja sih? Udah gak sabar mau eksis di depan teman-teman ya? Ada yang tahu nama Sobat Otan ini? Iya, betul, Meerkat. Ia satu keluarga dengan musang loh. Mamalia ini sukanya hidup berkoloni alias bersama-sama, teman. Makan gak makan, yang penting ngumpul ya, Sob. Dalam satu kelompok bisa terdapat 20 sampai dengan 50 ekor meerkat.
kenal maka tak sayang. Jika Meerkat sedang menyalak seperti ini, artinya ia sedang melindungi koloninya dari bahaya, teman. Di habitatnya, cara seperti ini cukup ampuh untuk mengusir pemangsa atau kawanan Meerkat lain yang coba mengganggu. Dalam kelompok Meerkat, ada satu ekor Meerkat yang bertugas untuk mengawasi pemangsa. Biasanya setiap 1 jam sekali mereka akan bergantian untuk menjadi pengawas. Agar jangkauan mereka luas, biasanya mereka akan berdiri seperti ini sembari melihat sekelilingnya. Mereka sangat waspada terhadap hal-hal asing yang berada di sekitarnya loh. Meerkat akan membagi kelompoknya dalam 3 tugas utama. Kelompok pertama bertugas untuk mencari makan. Kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Terakhir bertugas mengawasi anak-anak. Kalau tugas Otan yaitu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Cie. Nah, Sob, sebagai hewan karnivora, Otan yakin kalau kamu pasti punya indera penciuman yang tajam. Nah, Otan mau kasih tantangan nih buat kamu, Sob. Tantangan ini Otan percayakan langsung dengan Bu Dokter yang ada di sini. Otan sudah menyiapkan makanan kesukaanmu, Sob. Halo Otan. Di sini kita akan bikin pengayaan makanan nih. Kita kasih daging ayam, kita kasih telur rebus, sama ada beberapa serangga, ulat. Karena mereka juga makan serangga di alam liar. Nah, di sini kita pakai daun pisang nih. Kenapa pakai daun pisang? Karena kan kita harus bikin pengayaan makanan, tapi menggunakan bahan-bahan juga yang aman untuk satwanya. Kita bungkus seperti ini ya. Wah, udah kayak lemper ya teman kalau dibungkus daun pisang begini. Nah, sekarang kita ikut Bu Dokter langsung ke kandang Meerkat ya. Nah, Otan, sekarang kita mau kubur dulu nih makanannya. Kita gali dulu pasirnya ya. Ini kita kubur kira-kira 5 cm lah kedalamannya. Nah teman, pakan tadi sudah dikubur rapat-rapat di dalam pasir. Sekarang kita tinggal tunggu reaksi sobat-sobat Otan ini. Nah, lihat teman, mereka sudah mulai mencium aroma makanan lezat di dalam situ. Ayo Sob, segera temukan. Iya, betul. Di situ. Sedikit lagi. Yeay! Akhirnya lemper khusus buatan Bu Dokter bisa mereka temukan. Cakep. Teman, kecil-kecil begini, si Meerkat merupakan penggali yang ulung loh. Ayo bareng-bareng ya galinya. Sobat Otan ini dapat menggali pasir sejumlah berat badannya hanya dalam waktu beberapa detik saja loh. Cakep. Karena keahliannya menggali, Meerkat dijuluki penggali ulung teman. Di daerah asalnya di Gurun Kalahari, Afrika Selatan, mereka tinggal di lorong-lorong bawah tanah loh. Wah, Otan penasaran. Ada ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dan dapurnya nggak Sob? Jangan-jangan kayak kota bawah tanah buatan manusia seperti ini lagi. Inilah Derinkuyu, kota bawah tanah terbesar di dunia. Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hittite di Turki sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka menggali dan memahat batuan lunak hingga jadi seperti ini. Layaknya kota, fasilitasnya super lengkap loh. Dari rumah ibadah, sekolah, rumah, bahkan restoran dan area pertokoan, semuanya ada. Iya, di masa itu, kota bawah tanah Derinkuyu bisa menampung 20.000 penduduk loh. Keren maksimal.